Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli salatan tukhrijni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la'lamu anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa sallam ala ta'budu ilallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yudurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan, pada malam hari ini, malam istiqomah kita untuk mentadaburi Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh pemahaman dan mampu melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Sekalian santri yang dimuliakan Allah, barusan saya bacakan surat An-Nisa ayat 102 dan Al-Maidah ayat 42. Tujuan kita hadir di majelis yang penuh rahmat ini adalah untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mencari pahala, tapi di sana kita mengharap rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengharap supaya Allah menata, membimbing kita. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, itu niscaya bisa kita dapatkan. Harapan itu bisa kita dapatkan. Ada beberapa hal yang membuat Allah
menurunkan kasih sayang dan cintanya kepada hamba. Ini disampaikan dari An-Nisa ayat 125. Yaitu orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, di samping mereka melaksanakan perintah Allah, kesungguhan melaksanakan perintah Allah, mereka juga memasrahkan dirinya kepada Allah. Yakin kalau amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipasrahkan tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin diterima, ya, tapi punya harapan yang besar kepada Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk melipat gandakan rahmat Allah, untuk melipat gandakan kasih sayang Allah kepadanya. Wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi perilaku kita, amal perbuatan kita, akhlak kita harus sesungguhnya lurus, ya, berharap karunia Allah, berharap keridhaan Allah, tidak bengkok, tidak berjalan di jalan yang dilarang oleh Allah, tidak mempunyai harapan kepada selain Allah, sehingga memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Orang-orang yang lurus dan memasrahkan dirinya kepada Allah, maka dialah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini ya, orang yang lurus dan memasrahkan dirinya kepada Allah, mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus ini seperti apa? Istiqomah di jalan Allah. Istiqomah apa? Istiqomah di jalan kebajikan, ya. Dan di Al-Maidah 42 tadi disambung oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama'una lil kadibi akaluna lisuhti. Mereka orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Orang-orang yang banyak memakan makanan yang haram, maka perilakunya akan dusta, perkataannya akan dusta, perilakunya akan salah, akan sering melakukan maksiat kepada Allah. Orang seperti itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Tidak mungkin rahmat Allah masuk kepada orang seperti itu. Walaupun hidayah akan turun, akan sulit masuk. Karena apa? Asbab perkataannya yang dusta, asbab makanannya yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Maka jika mereka datang kepadamu, ya, Nabi Muhammad SAW, untuk minta putusan, pilihlah putusan di antara mereka, lalu berpalinglah dari mereka. Ya, jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Putuskanlah perkara dengan adil. Ya kan, tapi jika engkau memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Ya, di samping orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah, ya, kemudian orang yang selalu menjaga dirinya di jalan yang lurus, berbuat kebajikan, beramal soleh, tidak memakan makanan yang haram, ya, ya, orang-orang yang berbuat keadilan, yang berbuat adil. Berbuat adil ini kadang sulit, ya. Banyak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah, kolusi, nepotisme yang ada berhubungan dengan keluarga, mungkin kita dahulukan. Memang betul, mungkin kalau keluarga kita kekurangan yang berhubungan dengan berbagi sedekah rezeki, boleh, ya. Tapi terkadang masalah jabatan, kedudukan, ya, itu yang berbahaya. Ya, tidak melihat kualitas seseorang, ya, tidak melihat kebaikan seseorang atau potensi orang, tidak.
tapi melihat ada hubungan apa. Ini biasa terjadi. Itu tidak adil. Ketidakadilan itu membuat Allah murka. Ya. Kemudian dari Imran 59 Allah firman, A'udzu minasyaitonir rajim. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berarti kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Orang-orang beriman itu tutur katanya baik. Cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain sangat lembut. Ya. Sangat berhati-hati dalam menjaga perasaan orang lain. Ini orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang menjaga perasaan orang lain. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan penting. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika bisa diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan supaya bisa mengikuti kita di jalan Allah, ya, di jalan kebenaran, fadhal, lakukan itu semaksimal mungkin. Tapi jika belum kokoh batinmu, belum kokoh hatimu, jangan kau duduk bersama orang-orang fasik. Karena belum tentu kamu bisa merubah mereka. Bahkan dirimu sendiri bisa berubah ikut mereka. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan mereka, doakan mereka, mohonkan hidayah bagi mereka, bukan tinggalkan saja. Tapi upayakan dulu dengan menyampaikan yang hak. Ya, menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Al-Baqarah 222, di sini Allah menyampaikan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ini diberikan pemahaman secara hukum oleh Allah, hukum-hukum Islam di mana kita diminta untuk mengikutinya. Ya, contoh hukum-hukum Islam. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la ta'rabu hunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim, maksudnya pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim tersebut hingga mereka suci, ya, habis masa haidnya. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Bertaubat tawwabin, bertaubat mensucikan hati. Setiap hari kita beramal soleh, ya, kita ibadah, sholat, lingkungan kita juga harus bersih. Sambil membersihkan hati, lingkungan kita mutatahhirin. Kita juga membersihkan lingkungan kita, lingkup kita, tubuh kita, lingkungan kita. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Dibersihkan betul, ya. Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri, untuk membersihkan diri masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh kotor. Ini contoh seperti tadi itu berkaitan hukum haid, ya. Allah memberikan pemahaman tentang haid itu kotor, kotoran, penyakit, jangan dekati. Bukan baju kita terus istri haid kita jauh, soalnya nggak mau dekat, bukan itu maksudnya.
tidak melakukan hubungan, itu ya. Itu maksudnya, ya. Yang sudah berkeluarga faham itu. Ya, supaya tidak terjangkit penyakit, maksudnya Allah. Dan kemudian itu mewakili daripada sekian problematika kita urusan dengan kotoran dan penyakit. Jagalah kebersihan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, baik zahir maupun batin. Secara zahir, bersihkan badanmu, ya, tidak batal wudu kalau bisa. Secara batin, bertobatlah kepada Allah. Man taba wa amanna wa amila amalan solihan. Taubat, beramal soleh, itu bersanding dengan taubat kepada Allah. Beramal soleh tapi ya bertobat kepada Allah terus, walaupun kita sudah merasa tidak melakukan kesalahan. Tapi itu rasa kita, perasaan kita saja. Ya, kita belum tentu kita tidak melanggar perintah Allah, belum tentu ada sedikit kedengkian dalam hati kita, belum tentu ada sedikit tidak enak dalam hati kita, belum tentu tidak ada sedikit masalah dengan orang lain, pasti ada. Maka evaluasi, koreksi itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu kotor gitu. Masalah nantinya akan kita kembali kepada Allah dengan masih ada dosa-dosa kita, ya. Karena Allah Ghafur Rahim, Allah akan ampuni dengan menyempurnakan nikmat di akhirat nanti. Ya, jika tidak kita sengaja untuk mengotori diri kita. Ya. Kemudian di At-Taubah ayat 4, Allah firman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin." Ketetapan itu berlaku kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang musuh kamu, maka tidak mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Ya, saat berbuat adil maka bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian di At-Taubah 8 sampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abada." Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya, masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya selama-lamanya di dalam masjid. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, sehari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang yang membersihkan diri di dalamnya. Ya, istiqomah ini ya, contoh istiqomah kita seperti ini. Istiqomah dengan taubat kepada Allah, istiqomah dengan mensucikan diri kita. Ya, berupaya untuk berbuat kebajikan dengan tidak berupaya untuk mengotori diri dengan maksiat kepada Allah. Itu maksudnya begitu. Bukan melaksanakan perintah Allah dengan riya. Ya, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di As-Saff ayat 4, Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh atau kokoh. Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah itu sangat penting, ya, dengan jiwa, harta, ya, dengan apa yang kita miliki untuk demi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat diharuskan Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, yang berjihad fisabilillah. Kemudian surat Al-Baqarah 153,
yang merupakan pamungkas dalam pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dan meliputi semua perilaku dan perbuatan kita, wahai anakku dimuliakan Allah. Kalau kita bersabar, mampu menjaga kita dari perilaku yang tidak baik. Bersabar atas maksiat, ya, yang terkadang ini memang agak sulit. Tapi kita berupaya, kita dalam hati kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, ya, untuk menjauhi perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada sabar. Kemudian berusaha memaksimalkan ibadah kita, berusaha memaksimalkan perbuatan baik kita, berusaha memaksimalkan perilaku adil, berusaha memaksimalkan kepasrahan diri kepada Allah, berusaha memaksimalkan ketakwaan kepada Allah. Seperti yang Fakir sampaikan tadi, maka cinta Allah akan turun kepada kita, dan kita bagian orang-orang yang diberikan predikat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini kalau ada beberapa tadi yang Al-Fakir sampaikan, atau salah satu yang memang sudah kita pegang dengan teguh, insya Allah akan tambahkan yang lain tadi. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kita berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, ya, kita belum bisa adil mungkin karena keadaan, ya, kita mesti memikirkan rumah tangga keluarga kita dulu karena keadaan. Mudah-mudahan Allah akan berikan kelebihan supaya kita bisa berbuat untuk orang lain. Ya, satu dulu, tekuni dulu, istiqomahkan dengan baik. Ya, ini yang perlu. Jadi tidak masa kan ini rugi, kalau istilah Balinya pocol mungkin, ya. Masa udah melakukan perbuatan ini belum dapat hasil apa-apa gitu. Ya, tidak langsung instan seperti itu. Laksanakan satu dulu yang menjadi kebiasaan yang baik bagi kita, maka Allah akan tambahkan nikmat dengan apa? Memudahkan perilaku baik yang lain. Ya, memudahkan urusan-urusan kita yang lain, memberikan solusi atas masalah-masalah kita yang lain. Itu, ya. Dan aku dimuliakan Allah, mudah-mudahan di malam Selasa ini, ya, Allah berikan keberkahan kepada kita semua, ya. Kita berzikir kepada Allah dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk apa? Menyatukan antara hati dan akal pikiran kita, dan juga mendoakan saudara kita yang di Palestina, ya, sebagai syuhada di sana, mendapatkan tempat yang baik. Juga saudara kita, aparatur negara kita yang baru syahid juga di Papua, ya, anggota TNI yang meninggal di Papua di Maibrat, ya, satu orang anggota TNI yang meninggal. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perlu doakan saudara kita, keluarga kita, orang yang berjuang demi bangsa dan tanah air, sebagai daripada orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita ikut mendoakan itu orang fisabilillah, maka kita juga akan mendapatkan satu kebaikan dan kemaslahatan. Al-Fakir minta fokuskan diri kita masing-masing, ya, fokuskan untuk malam ini berzikir kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya Allah membukakan kebaikan dari langit dan dari bumi kepada kita. Innallah la ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kebaikan bagi kami, ya Allah, di mana penuh kemuliaan ini, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, sucikan hati kami ya Allah, sucikan akal fikiran kami ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang lurus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum nasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, muliakanlah kami dengan kebaikan ya Allah, kebaikan rukuk dan sujud, kebaikan amal saleh, kebaikan berperilaku baik. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kemaksiatan ya Allah, tipu daya syaitan terkutuk, bahkan tipu daya daripada hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, keturunan kami sampai nanti kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah rahmat dan keberkahan bagi syuhada Palestina ya Allah. Berikanlah rahmat dan keberkahan bagi syuhada Palestina ya Allah, dan berikan kebaikan bagi orang-orang yang masih hidup di sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dan rahmat bagi syuhada tentara kita ya Allah yang gugur di Maibrat Papua Barat ya Allah. Berikanlah kebaikan bagi dirinya sebagai amal syuhada daripada bangsa ini, dan berikanlah kebaikan dan rahmat bagi keluarga yang mereka tinggalkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi para syuhada di seluruh antero dunia ini ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka, dan berikanlah kebaikan kepada kami juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.